Dinas Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan dengan sayyidul istighfar kita hatinya lebih jernih, kita bisa terus beraudiensi, bertukar pikiran dengan lebih tenang. Bismillah, terima kasih. Sebetulnya saya sudah menyampaikan berulang apa yang disampaikan oleh Pak Haji Juhadi dan teman-teman semuanya, karena memang mungkin karena kami yang satu jalur dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, ya memang kami berkewajiban tadi untuk menerima audiensi yang sudah disampaikan tadi 2 kali di dinas, kemudian 1 kali karena mohon izin Pak Kiai Juhadi, beliau juga kan mintanya hanya dengan Pak Direktur. Waktu itu ya izin Pak Juhadi, kita kan mintanya dengan Pak Direktur. Sampai pertemuan ketiga itu tidak ada yang bicara, termasuk saya. Mohon maaf karena mungkin udah paham ini kewenangan pusat. Terakhir itu minta didatangkan Pak Direktur, tidak ingin bertemu dengan Bupati. Mohon izin kalau saya salah Pak. Sampai terakhir ini Allah yang tahu, kita berdiskusi. Sampai terakhir itu Pak Haji Juwali dan teman-teman Kompi itu pertemuan kedua minta enggak, ini akan memanaskan lagi kalau begini. bukan Pak Kadis, bukan tolong. katanya minta disampaikan. Ya udah, tapi Ya, maksud saya ketika kami ke PND itu, apakah kantornya Pak Kadis di situ? iya, Udah kan? nanti dulu Pak. Kantornya Bupati. Astagfirullah. Menurut saya tinggal jawab saja tadi. Ya udah, Nggak usah. udah Pak. Ya Allah, harus solusi. Kan katanya ya, mohon izin Pak. Nanti dulu Pak. Nanti dulu Pak. Ya silakan Pak Haji. Ya kan saya, ya Allah, Ya. ini saya makanya Kadis juga 3 kali pertemuan bahasanya itu intimidasi ke kita terus. Astagfirullahaladzim. Ya, yang maksud saya ini Ya, kita mau tanya apa Pak? Ya, sebentar Pak. Ya udah. Kasih Gimana dulu. Pak Haji, saya harus menyampaikan apa adanya atau harus saya berhenti aja? Nggih. Ya udah, tadi makanya saya dari awal mohon izin, saya kan tadi disampaikan Pak Kiai juga mengintimidasi dan lain sebagainya. Insya Allah, Bismillah, Allah yang Maha Tahu, saya bilang ya, mungkin tadi karena saya berbicaranya regulasi, saya kan dari awal Pak Kiai mohon izin, apa yang diminta oleh Pak Kiai dan teman-teman saya turuti. Setiap pertemuan saya bersurat hasil pertemuan itu ke KKP. Udah ada 2 surat yang saya tayangkan. Ada buktinya Pak? Ada, ke itu juga udah saya kirimkan, dan teman-teman ke Pak Imron, ke Pak Ketua juga udah saya kirimkan. Itu yang bisa kami lakukan Pak. Jadi tadi kami tolong Pak Kiai hanya bisa menampung aspirasi, kemudian menyampaikan ke pusat, termasuk alhamdulillah Pak Ketua Komisi 2 juga sudah melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Perikanan Provinsi
Jawa Barat kalau nggak salah Senin kemarin ya Pak. Hari Senin, hari Rabu. Saya mohon maaf ini agak terganggu juga. Kemudian insya Allah Pak Kiai, ini atas dorongan teman-teman pelaku usaha, kami insya Allah dengan Komisi 2 hari Rabu depan ini akan ke KKP, ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan aspirasi teman-teman. Benar Pak, mangga nanti ditanyakan lah. Bahkan mohon izin Pak Kiai, saya kan sudah menyampaikan dari awal, mangga beraudensi semampu saya, apalagi dengan Bupati kan. Saya insya Allah bisa memfasilitasi ke Pak Gubernur, sudah disampaikan ke Pak Kiai. Ayo Pak Kiai ini kan di provinsi, bisa lebih dekat dengan Pak Gubernur. Kemudian Nanti dulu, selesaikan dulu Pak. Bentar. kemudian saya bilang ke teman-teman, ayo lebih kedepankan audensi dan bersurat, bahkan kalau perlu dengan Pak Presiden. Ya saya harus apa? Saya posisinya harus gimana? Saya ini, ya alhamdulillah Pak, saya dari 1989 bekerja di perikanan. Mungkin saya kinerjanya belum bagus, belum bisa membantu, tapi saya merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman pelaku usaha. Kalau ibu bapak mengalami musibah bencana, tanyain ke teman-teman Pak. Alhamdulillah saya sampai dengan saat ini setiap hari apel, setelah apel, sebelum bekerja kami ngaji, masih meneruskan. Artinya insya Allah apa yang dirasakan teman-teman ini saya rasakan. Saya hanya bisa meneruskan terus terang, karena kan teman-teman juga terakhir mintanya ketemu Pak Direktur yang langsung menangani, kan didatangkan. Padahal apa kewenangan saya untuk mendatangkan beliau lebih tinggi, harusnya saya yang datang ke sana dengan teman-teman. Tapi Pak Direktur alhamdulillah bisa hadir. Jadi ini mohon teman-teman, saya ingin terus menampung aspirasi, nanti kita teruskan, nggak ada niatan macam-macam. Saya bekerja di Dinas Perikanan, saya ulangi, dari 1989, 1 tahun lagi insya Allah, semoga Allah memberikan keberkahan. Awal 2026 saya pensiun, mudah-mudahan nanti ada pengganti yang lebih baik lagi. Terkait PSN sekali lagi, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak DM, dan untuk diketahui teman-teman, ini di kami juga terus bukan berdebat ya, sama dengan teman-teman nanti bagaimana keberlanjutan usahanya, karena tadi 2000 sekian, semula ini hampir 4.000 ya, itu di berapa? 4.000 berapa kan? 4.800 hektar Pak, yang akan dijadikan revitalisasi. Tapi tadi Kementerian Kehutanan kan mengevaluasi mana lahan-lahan yang sudah betul-betul menjadi tambak, mana yang tadi mohon izin Pak, tegakan mangrove-nya masih utuh, enggak itu sudah dikeluarkan lagi. Dan ini bukan kewenangan saya Ibu Bapak. Jadi saya harus bagaimana menyikapi ini? Saya sudah berjuang membantu teman-teman. Ya ini mohon maaf Ibu, karena tadi teman-teman ayo ceritakan dan seterusnya. Saya sampaikan apa adanya, buktinya ada, fotonya ada, saya kirimkan ke Kementerian, tembusan ke Dinas Perikanan Provinsi, apalagi ke Bupati saya tembuskan Pak Haji, Pak Kiai. Jadi jangan khawatir, saya ingin membantu, tapi kapasitas saya kan nggak bisa Pak, kebijakan. Jadi jangan dipaksakan saya untuk melawan regulasi dengan cara-cara pokok kayak nggak bisa Pak. Pak Nono, Pak Haji Nono, terima kasih teman-teman. Ini adalah pejuang-pejuang kami menghasilkan produksi perikanan terbesar Jawa Barat, 33,9%. Saya bersyukur
Tiap mendapatkan penghargaan bukan saya berterima kasih kepada ibu bapak. Lihat di status saya, lihat kalau ada berita, saya berterima kasih kepada ibu bapak. Tadi soal, mohon maaf, kenapa kok ada data Pantura ini 0,6 ton? Kalau kemarin Pak Dirjen menyampaikan itu, mohon izin Kang Nono, itu 2 ton berarti, karena dianggap satu musim 1 ton, 6 bulan, 1 tahun, 2 musim jadi 2 ton. Itu datanya data Pantura, Ibu Bapak. Karena revitalisasi Pantura Jawa Barat yang keseluruhan rencananya tadi disampaikan mau diadakan peningkatan. Kebetulan tadi ini mungkin izin Allah, semuanya pasti ada hikmahnya Pak Kiai. Saya takzim ke sampean Pak Kiai, sampean guru saya Pak Kiai. Allah yang tahu rahasia di balik ini semua, Allah yang tahu. Titik poinnya saja mulia. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf kalau dirasakan perjuangan saya ini tidak membela teman-teman. Saya sudah mengucap bahkan saat di pendopo, demi Allah saya ingin membantu, tapi kapasitas saya apa? Ingin memberikan solusi, win-win solution apa yang diinginkan Pak Haji dan teman-teman. Kalaupun ada revitalisasi, maka ini kita ada kemitraan. Demikian, sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta tanggapan dari siapa yang mau komentar dan penanggapan? Satu, silakan. Kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu provinsi maupun Kabupaten Indramayu yang hadir saya hormati. Saya tidak akan banyak menyampaikan, tapi mungkin ada beberapa hal yang harus disampaikan. Pertama, kami memang betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis. Kita Komisi 2 sudah berkonsultasi di Diskanat Provinsi Jawa Barat. Yang awalnya tanggal itu tuh kita rencanakan langsung konsultasi di KKP, Kementerian KKP di Jakarta. Tapi di hari itu di Jakarta semua kementerian itu posisinya masih WFH, tidak bisa diterima di Jakarta. Kita alihkan ke provinsi. Ya alhamdulillah di provinsi juga dapat informasi seperti yang disampaikan oleh Ketua dari Dinas Provinsi bahwa memang secara garis besar yang kami tangkap prosesnya ini masih jauh, masih panjang dan terbatas dengan kewenangan. Provinsi juga kalau tidak salah kewenangan ini saya sampaikan dari waktu itu, kalaupun nanti terjadi beralih-alih saja lah, beralih dulu karena memang semua belum sampai mencapai kepastian. Kewenangan provinsi mungkin akan mengambil peran itu prohiman seandainya terjadi. Ya posisinya begitu kewenangannya. Karena ini PSN maka ada kerohiman bahasa yang disampaikan di sana. Kalau bukan PSN tidak ada kerohiman. Itu yang kemarin tangkap. Ya kami sekedar menampung informasi yang disampaikan dari beberapa pihak, termasuk juga kami di Komisi 2 juga memang sudah pernah rapat kerja dengan Dinas Diskanat Kabupaten Indramayu, dan sampai hari ini ya kita masih terus mencari informasi dan kita jadwalkan kalau tidak ada perubahan ini minggu ini akan karena tadi jadwalnya agak ini juga bergeser-geser di sininya karena kondisi rapat pansusnya ini juga besar. Kalau Jakarta memang kelihatannya sudah merespon akan kehadiran kami nanti di Jakarta, tapi nanti kita menyesuaikan jadwal di sini. Insya Allah nanti juga kami membawa aspirasi dari pertemuan pada kesempatan kali ini. Ketika
kompi, misalkan pengennya ini, kita akan sampaikan di sana. Kita akan sampaikan di sana terkait kebijakan memang ya karena kalau di kita di DPRD bukan kewenangan yang memberikan kebijakan. Kita tak menampung aspirasi dari semua yang disampaikan di sini, nanti akan disampaikan di sana. Mudah-mudahan menjadi pertimbangan sehingga kebijakannya sangat tepat, kira-kira begitu. Itu mungkin dari Komisi 2. Kami juga terus berdiskusi secara internal di Komisi 2 baiknya seperti apa program PSN ini, dan kami sampai hari ini belum memutuskan apa-apa karena memang informasinya juga kami harus menggali informasi sebanyak mungkin, dan informasi terakhir yang dari dinas provinsi itu ini prosesnya masih jauh, kira-kira begitu. Itu saja dari saya. Insya Allah semua aspirasi nanti kita akan tampung, sudah kami catat, kerjaan yang harus disampaikan. Di provinsi juga sudah disampaikan bahwa konflik kaumnya ini juga kami sampaikan. Di Jakarta nanti akan datang ke sana juga akan kami sampaikan pengennya ini gitu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sore, mohon maaf sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh yang ada di ruangan yang saya hormati, langsung pada poin permasalahan pertama. Pada pimpinan mendorong hasil rapat ini jangan hanya sekedar ngobrolan, tapi sebuah satu kesimpulan yang harus diimplementasi dan ditindaklanjuti sesuai memang keinginan ataupun hal-hal yang kita bicarakan hari ini. Jadi harus ada satu kesimpulan sebagai metodologi untuk ditindaklanjuti. Saya tadi menyambung, sebetulnya sudah komplit yang sudah disampaikan oleh pimpinan saya, oleh rekan saya. Tapi saya bilang begini, karena kemarin saya menyuarakan di Provinsi Jawa Barat, salah satunya adalah hal konsultasi mencalon kompi ini, ada dua aspek pendekatan yang saya sampaikan. Pertama dari tinjauan politis, karena saya adalah orang politik. Kedua aspek teknokratik tentang rencana bagaimana revitalisasi yang akan dilakukan oleh pusat ke 4 kabupaten kota. Ini tentu harus ditangkap sebagai suatu momen program yang tentu berdampak, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Ada 3 hal Bapak Ibu sekalian, tapi kalau Pak Munjani ekstrim menolak, sejatinya pendekatannya begini. Apa sih esensi yang akan diberikan oleh PSN atau program pusat kepada daerah itu? Utamanya bagaimana hadirnya PSN ke daerah itu untuk bagaimana kemakmuran rakyat di daerahnya. Betul nggak itu? Ada multi efek berdampak positif bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Kira-kira itu setuju yang paling penting itu. Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaannya begini masyarakat, kita harus bijak. Begini, tolong ini clear dulu. Kenapa ini juga saya menyuarakan di provinsi ini penting? Ini yang punya program ini kan KKP dalam bentuk rencana revitalisasi tambak yang ada di 4 kabupaten kota. Di kemudian KKP ini bagaimana mencari lahan? Tentu kementerian terkait, ini domainnya sana nih, KKP provinsi. Disiapkan lahan oleh dalam ini adalah kementerian, operatornya kehutanan. Sayangnya ini diberikan kepada lahan yang sudah produktif. Sehingga saya pertanyakan, 2000 sekian yang sudah produktif, kan hutan di Indramayu itu masih ada. Kalau itu menjadi pilot proyek percontohan. Sehingga saya menanyakan, Bu, alangkah bijaknya dari tanah kehutanan yang ada, kalau ini menjadi pilot project akan dirubah menjadi budidaya nila, yang kan ada sisa kehutanan yang lain. Kalau ini memang itu harus dibutuhkan menjadi ikon penambahan produksi perikanan yang ada, tidak menggarap lahan tambak yang sudah ada. Itu pertanyaan saya kepada mereka. Ini yang belum dijawab.
Ini supaya tahu, supaya kita ini tidak dianggap diam. Mungkin saksinya Pak Edi teman-teman Anda. Jadi usul kita kalau itu memang program yang dilaksanakan, jangan mengganggu kepada tambak yang sudah produktif, yang sudah berjalan. Artinya apa? Etika ini berjalan karena ini program. Bapak Ibu juga harus tahu, ini produk hukum daerah. Visi misi bupati dari dulu, termasuk RPJMD jangka 45 tahun, 25 tahun, termasuk RPJMD. Revitalisasi tambak itu tertuang dalam visi misi, tetapi kaidah utamanya tidak mengganggu apa yang jadi tentang kehidupan masyarakat. Seperti itu. Awas nih. Revitalisasi ini sebagai produk hukum daerah yang diamankan RPJMD, tapi napasnya tidak mengganggu kehidupan masyarakat, Indra. Jadi kita harus balancing, harus balance. Ini program proyek yang memang kita dukung, tapi tadi esensinya tidak merubah kehidupan yang sudah dirasakan masyarakat Kabupaten Indramayu. Itu yang. Jadi Bapak sekalian, karena kebetulan Pak Opik adalah pelaku, saya mohon maaf bukan dari pesisir. Bagaimana kalau itu dipaksakan terjadi? Pertanyaan berikutnya, saya nanya juga, bagaimana kalau itu dipaksakan terjadi? Karena kita sadar bahwa itu adalah yang turun-temurun, kita juga sadar betul bahwa itu adalah katakanlah tanah negara. Kalau itu dipaksakan terjadi, kalau uang kerohiman untuknya 10 juta, masa gelem mau bermain? Kira-kira begitu Pak? Iya. Adanya kata kayak saya, mana yang ada itu ganti. Kalau itu dipaksakan terjadi, itu pertanyaan saya. Pertanyaan ketiga saya sampaikan kepada KKP begini. Di kemudian itu terjadi, tambak-tambak sudah terjadi, di kapling berkolam-kolam. Siapa yang misalnya itu melaksanakan? Ini belum dijawab kalau tadi adanya KKP. Siapa yang melaksanakan tambak ini? Bagaimana dengan masyarakat yang ada? Terus dikemudian saya bilang secara politis, saya punya melihat pengalaman dulu ada yang namanya program pemerintah zamannya dulu itu TIR, tambak inti rakyat di Kerawang. Sesudah itu misalnya 1 tahun, 2, 3 tahun, 4 tahun jalan, mana-mana ini bangkrut. Apa yang akan terjadi? Belum juga dijawab. Ini pertanyaan saya yang nanti kita akan konsultasi ke KKP jawab ke Jakarta. Karena inilah yang terjadi, Bapak sekalian. Jadi itu bukan berarti kita diam. Suara kompi karena kita bagian rakyat kita yang kita suarakan kepada stakeholder dan yang punya kebijakan. Jadi 2 pertanyaan tadi Bapak Ibu sekalian, kita belum memperoleh jawaban yang pasti bagaimana selanjutnya. Tapi saran saya kalau itu harus dipaksakan, prinsipnya DPRD jangan mengganggu tanah yang sudah lagi produktif. Itu semangat. Terima kasih, barangkali sebagai tambahan itu saja pimpinan. Kita hasil konsultasi kemarin ke Jawa Barat itu yang ada 2 jawaban yang belum jawab, sehingga kita perlu tindak lanjut menyampaikan ke KPU di Jakarta. Jadi kalau maaf, kalau bahasa saya menolak, mungkin bukan pada posisi, karena saya juga bagian unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah, itu harus sadar betul. Tapi esensinya sekali lagi, bagaimana ketika hadirnya proyek-proyek di daerah ini memberikan dampak manfaat kesejahteraan bagi warganya, itu juga diamankan undang-undang dasar kita. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap memfasilitasi dengan membuka ruang dialog 24 jam. Mungkin sudah nyambung dengan Ketua Komisi 2 yang sekian lama memfasilitasi Bapak Ibu, atau dengan kami, silakan. Kemudian yang kedua, kami siap memfasilitasi juga dengan berkonsultasi dengan Provinsi sudah. Ini kami akan konsultasi ke KKP, RI dan Dewan yang ada di pusat ya. Nanti dengan mudah-mudahan yang mewakili kita bisa menerima kami supaya tahu keadaan di dalam tentang revitalisasi ini. Kemudian yang selanjutnya kami mungkin nanti akan meminta juga menghentikan pematokan juga ya.
dulu untuk pematokan, jangan dilanjutkan dulu karena kita masih beberapa cari solusi yang terbaik untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Bila perlu nanti kami akan meminta, tadi Pak Muhammad sudah menyampaikan bahwa kita kalau mau revitalisasi kita mencari lahan yang tepat yang belum produktif. Jadi saya kira pantai kita panjangnya luas sekali. Mudah-mudahan ada solusi itu ya Pak. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang kami banggakan, kami hormati. Kita tutup. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan dan masukannya. Mudah-mudahan ini utuh dan kita cari solusi yang terbaik. Sekali lagi terima kasih Pak Kadis, Bapak Ibu, ini apa kompi kami usulkan juga ya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu alhamdulillah sangat memuaskan, terutama dari fraksi PKB dan PDIP, dari Golkar juga ada yang gitu ya. Terima kasih dari fraksi itu, dan kita terus kawal terus ini sampai arahnya kita berhasil, terus sampai tujuan kita bagaimana nanti arahnya kita bagaimana terus itu. Dan tapi dari Dewan terus terang saya banyak terima kasih, sudah ada jawaban yang sangat memuaskan. Terima kasih. Apa itu Pak? Ya ini jawabannya karena kita siap mendukung dari fraksi PKB, PDIP dan Golkar. Soal apa Pak? Soal ini revitalisasi ini, karena kita mendukung spot gitu tuh, itu karena pelaksanaan ini akan ya, artinya dampak dari kita ini, dampak dari apa yang merugikan masyarakat pesisir itu tuh, pembudidaya itu. Harapannya gerakan Pompi gitu. Iya, dan jelas lah ya Pompi. Harapannya dari kamu sendiri gimana Pak? Gimana? Harapan dari kamu sendiri gimana? Oh ya, jelas-jelas saya ya batalkan. Udah, titik cara penghabis itu ya batalkan, udah selesai. Ada agenda ke depan lagi nggak? Ya? Agenda ke depannya? Oh ya ada. Nanti juga kita akan ketemuan lagi sama pembina-pembina itu. Terus penggalangan koin sekarang sebentar Pak? Sudah, nanti saya akan menyerahkan. Iya, nanti setelah ini kita ketemu sama sampai-sampaian, nanti kita akan menyerahkan koin ke Pak Bupati. Itu dapat berapa itu Pak? Kalau totalnya saya kurang jelas ya, tapi ya satu karungan lah uang koin aja. Kapan itu Pak? Ya? Kapan penyerahannya Pak? Sekarang. Uang koin sekarang? Iya, sekarang. Iya, kan betul. Sekarang. Pendopo berarti ya Pak? Iya, kan pendopo. Udah tahu Pak yang nerimanya siapa Pak? Ya, saya serahkan ke Pak Luki, Bupati. Udah janji sama Pak? Ya, nanti kita sih inginnya walaupun nggak jadi seperti saya inginnya. Tapi